Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widjawanda dengan NPM C1A020008. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang sumber daya hutan yang diberikan oleh Ibu Setriani dalam mata kuliah sumber daya alam. Baiklah, langsung saja pertanyaan yang pertama. Mengapa ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan? Dan apa makna dari dengan menjadi bagian dari alam, pangan akan tercukupi, energi akan tercukupi. Nah, karena manusia hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam lingkungan, dan hampir segala kebutuhan manusia berasal dari lingkungan, oleh karena itu kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan. Dan ekonomi hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Oleh sebab itu, ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan. Dan maknanya adalah karena pangan dan energi berasal dari lingkungan atau hutan, oleh sebab bila hutan telah habis, maka energi dan pangan tidak bisa tercukupi. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu manfaat hutan bagi kehidupan. Nah, yang pertama sebagai sumber oksigen. Manfaat hutan yang dapat kita rasakan secara langsung adalah sebagai paru-paru dunia. Hutan menjadi sumber bagi udara bersih atau oksigen yang kita rasakan setiap harinya. Selain itu, hutan juga bermanfaat sebagai tempat tinggal bagi jutaan spesies tanaman dan hewan yang hidup di bumi. Nah, yang kedua, sebagai penyimpanan cadangan air. Selain sebagai penyedia oksigen, hutan juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan air. Nah, yang ketiga, sebagai mencegah banjir dan tanah longsor. Karena hutan bermanfaat sebagai wadah penyimpan cadangan air, dapat kita simpulkan bahwa hutan berperan sebagai pencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Nah, yang keempat, pemanfaatan hasil hutan. Manfaat hutan bagi kehidupan yang keempat adalah sebagai pemasukan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan seperti sandang, pangan, dan papan. Nah, yang kelima, sebagai sumber obat-obatan. Nah, mengutip dalam Mutu Institute, sebanyak 70% tumbuhan liar yang ada di hutan dapat dimanfaatkan sebagai obat kanker. Beberapa contohnya adalah pohon kakao dan pohon bakau. Nah, yang keenam, sebagai sarana tempat tinggal makhluk hidup. Nah, jutaan manusia dan hewan terdeteksi memiliki hunian di dalam hutan. Maka itu, apabila hutan rusak atau hilang, otomatis manusia dan hewan pun kehilangan rumahnya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan deforestasi hutan di Indonesia? Nah, secara umum, hilangnya tutupan lahan disebabkan kegiatan pengalihan fungsi hutan untuk keperluan lainnya. Penyebab utama adanya deforestasi adalah jumlah manusia yang semakin bertambah, hingga memerlukan lahan untuk permukiman. Populasi manusia yang semakin meningkat saat ini menyebabkan terjadinya permintaan terhadap pangan yang semakin tinggi. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan membuka lahan pertanian baru. Nah, pertanyaan yang keempat, apa dampak deforestasi hutan bagi Indonesia? Nah, jika deforestasi terus dilakukan, pada dampak yang akan terjadi yakni hilangnya tutupan hutan hujan tropis yang menjadi habitat asli satwa dan tumbuhan. Spesies hewan dan tumbuhan pun bisa punah seiring dan berjalannya waktu. Selain itu, daerah resepan air pun bisa hilang karena tak adanya hutan sebagai penjaga siklus air. Air hujan yang turun akan langsung mengalir di permukaan dan menyebabkan erosi. Efek samping dari terjadinya erosi adalah hilangnya kesuburan tanah akibat pencucian tanah oleh air hujan yang terus-menerus. Banjir akibat tanah yang tidak dapat meresap, hingga akhirnya menimbulkan tanah longsor. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang bisa dilakukan untuk minimalisir deforestasi hutan di Indonesia? Nah, meskipun kebutuhan lahan terus meningkat dari waktu ke waktu, namun deforestasi bisa dihentikan dan dilakukan pencegahannya. Pencegahannya dapat dilakukan dengan penebangan sistem tebang pilih dan penanaman kembali. Sistem tebang pilih dapat
tetap menjaga keberlangsungan ekosistem hutan dan fungsinya sebagai penyangga kehidupan. Deforestasi tidak akan menimbulkan kerugian selama dilakukannya pemanfaatan kembali yang efektif. Nah, selanjutnya yaitu pelajaran yang bisa kita pahami dari video pertama. Nah, ekonomi sumber daya hutan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumber daya hutan, sehingga fungsinya dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam jangka panjang. Nah, yang namanya ekonomi nggak boleh dipisahkan dengan lingkungan. Secara ekologi, energi akan tercukupi karena kita menggantungkan hidup pada hutan-hutan. Indonesia adalah hutan terluas di dunia mencapai 120 juta hektar, 60% dari total daratan masyarakat. Indonesia memberikan suaranya untuk hutan tentang kearifan, harapan, dan kekuatan mereka langsung dengan menjaga hutan. Misalnya hutan di Kalimantan yang kini perlahan mulai hilang. Hutan Kalimantan merupakan salah satu yang sangat terancam keberadaannya. Banyak dicari untuk kehidupan manusia. Di Pulau Jawa terdapat 136 juta orang atau 60% dari penduduk Indonesia tinggal di pulau. Hal ini menjadikan Jawa sebagai pulau terpadat di dunia. Kerusakan hutan di Indonesia berawal dari Pulau Jawa. Diperkirakan tersisa 500 hektar, hanya 4% dari luas daratannya. Dan di Pulau Jawa, wilayah Jawa Barat adalah salah satu kawasan dengan kondisi hutan yang masih baik. Orang rimba di Sumatera adalah salah satu suku yang kehidupannya bertumpu pada sumber daya hutan. Dalam waktu 20 tahun lebih, dari 12 juta hektar hutan alam Sumatera terdegradasi. Hal ini menjadikan Sumatera sebagai pulau yang mengalami deforestasi tercepat. Saat ini diperkirakan tersisa kurang dari 13 juta hektar hutan alam Sumatera Selatan. Yang tersisa ini akan terus terancam oleh pengembangan HTI, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan pembukaan hutan. Untuk perkebunan kelapa sawit merupakan ancaman utama kerusakan hutan Indonesia. Setidaknya lebih dari 9,4 juta hektar lahan telah menjadi perkebunan sawit. Rencana ekspansi tersebut akan terus ditingkatkan hingga 20 juta hektar pada tahun 2020. Lebih dari 50% perkebunan sawit yang dimiliki oleh perusahaan besar. Nah, kini masyarakat adat semakin tersudut dan kehilangan pegangan hutan yang selama ini menjadi andalan masyarakat. Padahal di Indonesia sudah banyak UU untuk menjaga hutan, seperti UU nomor 41/1999 tentang kehutanan, UU nomor 26/2007 tentang penataan ruang, dan lain-lain. Baiklah, pelajaran yang bisa kita pahami dari video kedua yaitu Indonesia terletak di lintasan garis Khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai jamur Khatulistiwa. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang merupakan terbesar kedua dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptil dan amfibi, dan 17% spesies burung. Di belantara hutan Indonesia, banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global. Selain hutan Amazon di Amerika Latin dan di Afrika, keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Nah, hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa. Nusantara bangga dengan hutan, Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya.
Hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan 100% Indonesia, adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Indonesia adalah berkah dari Tuhan, bangsa ini perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Oke, baiklah, masuklah kita ke video yang ketiga. Nah, yang bisa saya pahami dari video ketiga itu, Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerjasama internasional pada tahun 2030. Rentang tahun 2009 sampai 2013 bisa dikatakan bahwa Indonesia kehilangan hutan seluas 1,13 juta hektar setiap tahunnya. Jadi bisa diilustrasikan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia hilang sama dengan luas 3 kali lapangan sepak bola per menit dengan laju deforestasi yang sangat tinggi. Maka di tahun 2013 hanya tersisa sekitar 83 juta hektar tanaman yang melakukan konversi. Konversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri, pertambangan, dan lain sebagainya. Sementara untuk penyebab tidak langsung biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berbau kebijakan, baik itu di tingkat nasional seperti Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara merupakan provinsi yang memiliki karakteristik berbeda mulai dari geografis dan kondisi tekanan. Dari data yang dihasilkan sampai dengan tahun 2016, ada sekitar 9 juta hektar hutan alam yang masih tersisa di provinsi tersebut. Luas jalan tersebut berkurang sekitar 7 juta hektar dibandingkan di tahun 2013. Ilustrasi dari 3 provinsi tersebut, ada sekitar 42 kali luas lapangan sepak bola yang hilangnya di setiap jamnya. Sumatera Utara pada tahun 2013 terdapat 1,73 juta hektar hutan alam. Luas hutan alam tersebut berkurang sekitar 90 hektar atau menjadi 1.604 juta hektar pada tahun 2016 atau hanya 23%. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.